Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi saya Sipa Mela Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seperti biasa, saya kembali di hadapan teman-teman. Tentunya tidak lain tidak bukan adalah untuk memaparkan kembali materi setiap minggunya, yaitu kami diharuskan untuk membuat tugas salah satu mata kuliah ilmu, maksudnya hukum pidana lanjutan, yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haja Hendi Nur Aini SMH, beserta asisten dosen Bapak Dr. Emrandi Aridayandi SMH. Kalau kemarin yang saya bahas yaitu mengenai bab 1 tentang percobaan atau fogging, dan kali ini yang akan saya bahas yaitu menginjak bab 2 yaitu tentang penyertaan atau deelneming dalam bahasa Belandanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu complicity atau participation. Istilah penyertaan sendiri itu disebut turut campur dalam peristiwa pidana. Kemudian juga penyertaan ini satu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang atau beberapa orang. Kemudian ada juga yang dinamakan pengaturan penyertaan. Yang pertama itu secara umumnya terdapat dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan pasal 62, dan secara khususnya tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Jadi penjelasan lain mengenai penyertaan ini adalah apabila suatu tindak pidana terlibat dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk penyertaan itu terdiri dari, yang pertama ada yang dinamakan player, yaitu orang yang melakukan. Dalam hal ini melakukan apa? Tentu saja melakukan tindak pidana. Yang kedua ada yang disebut doenplegen, yaitu yang menyuruh melakukan. Yang ketiga ada medeplegen, yang turut serta melakukan. Yang keempat ada uitlokking atau yang membujuk atau menggerakkan, dan yang terakhir ada medepleg the head, yaitu yang membantu melakukan tindak pidana itu sendiri. Ya, adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk penyertaan itu sendiri, misalnya saya terangkan, maksudnya saya jabarkan untuk bentuk 1, 2, 3, dan 4, yaitu tadi player, doenplegen, medeplegen, dan uitlokking, itu termasuk ke dalam golongan pelaku, terdapat dalam pasal 55 KUHP. Dan sedangkan bentuk kelima yaitu medepleg the head, yaitu termasuk golongan pembantu yang terdapat dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Selanjutnya teman-teman, dalam penyertaan juga terdapat penggolongannya, yaitu yang pertama menurut KUHP ada yang disebut penggolongan pelaku, yaitu bentuk 1 dan sampai dengan bentuk 4, yaitu player, doenplegen, medeplegen, dan uitlokking. Tetapi bukan pelaku tindak pidana, akan tetapi tetap saja pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Ada juga yang dinamakan golongan pembantu. Dalam hal ini adalah bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Dan juga terdapat menurut doktrin, yaitu ada 2 penjelasan di sini. Selanjutnya menurut doktrin, yaitu terdapat 2 penjelasan teman-teman. Yang pertama itu ada self-ständig Formen van deelneming, yaitu bentuk pernyataan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu
terdapat dalam bentuk 1 sampai dengan bentuk 3, yaitu pleher, dunplehen, dan medeplehen. Yang kedua ada onzelfstandige vormenvandeelneming, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu terdapat dalam bentuk 4 dan bentuk 5. Kemudian golongan ini juga disebut tidak bisa berdiri sendiri. Baik, untuk pembahasan terakhir saya yaitu mengenai bentuk pertama. Dengan kata lain, saya akan menjelaskan apa itu pleher atau deder. Jadi pleher atau deder ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Jadi ada pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku ini adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, yaitu terdapat dalam pasal 55 KUHP itu tadi. Dan yang kedua ada pandangan yang sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku ini dengan sebutan lain adalah deder, pelaku tunggal. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku tunggal itu adalah orang yang melakukan tindak pidananya sendiri. Tentu saja namanya juga tunggal ya teman-teman, pasti melakukannya sendiri. Sedangkan pelaku tindak pidana jamak adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban sama dengan pelaku, yaitu terdapat dalam bentuk 1, 2, 3, dan 4 dari bentuk penyertaan itu sendiri, yaitu ada pleher, dunplehen, ada medeplehen, dan juga ada ada whitlocking. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Baik teman-teman, itu saja pembahasan di pertemuan hukum pidana lanjutan untuk minggu ini. Tentu saja nanti ada pembahasan lainnya akan saya lanjutkan untuk memaparkan kembali, tapi di pertemuan minggu ini hanya sampai kepada pembahasan bentuk 1, yaitu pleher atau deder. Sekian dari saya, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.